Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apep. Kali ini saya mau bandingkan dua aplikasi antara Premiere Pro dan LumaFusion. Terima kasih buat kalian yang sudah komen dan bertanya tentang aplikasi ini. Bisa jadi dari kalian banyak juga yang masih bingung atau dilema mau pilih Premiere Pro atau LumaFusion. Sebenarnya apa aja sih perbedaan antara kedua aplikasi tersebut dan aplikasi mana yang paling cocok buat kalian? Oke, langsung saja. Namun sebelum dilanjut, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan tips dan tutorial LumaFusion lainnya. Saya juga bakal bahas aplikasi-aplikasi keren lainnya, terutama seputar desain, konten kreator, dan animasi. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga kita sama-sama sukses. Amin. Untuk membuat video ada 3 tahap yang harus diperhatikan. Yang pertama input source, yang kedua proses pengolahan videonya, dan yang ketiga adalah hasil dan outputnya. Premiere Pro dan LumaFusion bisa dibilang gak ada masalah. Kedua-duanya sama-sama support untuk berbagai jenis format file video, audio, foto, resolusi yang tinggi. Dan untuk LumaFusion udah mampu mengedit video sampai resolusi 4K. Namun kita sama-sama tahu bahwa Premiere Pro memiliki salah satu keunggulan yang tidak bisa digantikan oleh aplikasi lainnya, yaitu didukung oleh beberapa software Adobe lainnya seperti After Effects dan lain-lain. Poin yang kedua dalam membuat video yang harus diperhatikan adalah proses pembuatannya. Jika semakin banyak fitur yang diberikan oleh sebuah aplikasi editor, maka semakin mudah dan semakin bagus pula hasil yang kita dapatkan. Saya akan bandingkan kedua software ini. Pertama, kita lihat dari interface-nya dulu. Ini interface untuk Premiere Pro. Kita buat project vlog. Dan lebihnya kalau software desktop itu ada menu bar di atasnya. Ini dapat membantu kita lebih cepat menemukan tool yang dibutuhkan. Untuk layoutnya sendiri di Premiere Pro itu disesuaikan dengan proses yang akan kita lakukan. Contohnya assembly, ini adalah layout untuk assembly. Editing, layoutnya berubah. Sebenarnya gak beda jauh sih isinya, cuman posisinya aja yang berubah. Efek, audio, grafik, ini muncul layout atau template untuk teks, grafik. Dan kalau all panel semuanya bakalan muncul di sini toolnya, karena memang desktop itu bisa menggunakan layar yang agak lebar, jadi tool-toolnya bisa muat semua. Beda dengan LumaFusion, karena LumaFusion itu aplikasi mobile, jadi terbatas satu layarnya tuh hanya beberapa tool saja. Jadi kalau kita mau ngedit video di LumaFusion itu ada menu edit. Kita tinggal pilih aja menu di sana dan kita cari kita mau ngedit apa, edit video, audio, teks, semuanya ada di sana. Untuk Premiere Pro kita bisa memasukkan beberapa jenis file seperti gambar, video, musik. Kita bisa ambil dari memori hard disk atau dari memori komputer kita. Sama aja kayak LumaFusion, kita juga bisa ambil video langsung dari handphone, dari memori handphone. Atau bisa juga ambil data secara cloud kalau misalkan kita simpan bahannya secara cloud. Dan untuk tool editing hanya satu sebenarnya yang kurang di LumaFusion, yaitu tidak adanya pen tool seperti di Premiere Pro. Kalau di Premiere Pro itu ada pen tool, ini sangat
berguna banget, apalagi kalian yang suka bikin motion graphic. Ini pasti penting banget buat kalian. Sayangnya di LumaFusion ini belum ada. Gak tahu nanti apakah mungkin enggak. Premiere Pro mampu mengedit gradasi warna, jadi bisa menyesuaikan warna video. LumaFusion juga bisa. Cuman beda tampilan pengaturannya saja. Dan naiknya kalau di Premiere Pro itu kita bisa crop dengan pen tool. Kita bisa sesuaikan efek yang kita ingin gunakan itu dengan pen tool. Sedangkan di LumaFusion gak ada pen tool, jadi terbatas hanya bentuk kotak saja. Kalau misalkan kita ingin memberikan sebagian efek, ya bentuknya hanya kotak atau sepotong doang, kotak atau balok gitu. Karena di LumaFusion hanya bisa potong kanan, potong kiri, atas dan bawah. Nggak bisa bikin kontur yang bebas seperti di Premiere Pro. Dan untuk efek-efeknya di Premiere Pro itu ada banyak. Ada preset, efek audio, audio transisi, video efek, dan lain-lain. Banyak banget. Praktis tinggal kita pasang aja ke video kita. Sebenarnya di LumaFusion juga ada efek, cuman gak sebanyak di Premiere Pro. Tapi di LumaFusion juga sebenarnya kalau misalkan kita perlu efek yang baru, kita bisa coba-coba gabungkan beberapa efek menjadi efek yang baru. Cuman memang kalau kayak gitu jadi agak ribet. Di Premiere Pro ada Adobe Stock, kita bisa ambil musik, ambil gambar, atau apapun di sini. Kita tinggal ketik aja. Sedangkan di LumaFusion kita bisa ngambil musik dan lain-lain itu di Storyblock. Jadi sama-sama memiliki musik yang bisa kita gunakan secara bebas tanpa takut kena hak cipta. Tentunya kita harus bayar dulu sih untuk berlangganan Adobe Stock atau Storyblock di LumaFusion. Untuk grafiknya sendiri di Premiere Pro juga sama-sama sedikit kayak di LumaFusion. Jumlahnya hampir mirip. Cuman enaknya kalau di Premiere Pro kan bisa langsung kerjanya dikombinasikan sama After Effects. Jadi kita bikin motion graphic atau teks di After Effects langsung dimasukkan di Premiere Pro. Sedangkan kalau di LumaFusion itu kan gak bisa. Kita hanya bisa pakai efek teks yang tersedia di LumaFusion aja. Jadi kalau misalkan kita perlu efek lain, motion graphic lain, kita harus nyari dulu di internet, atau misalkan kita bikin dulu di After Effects dalam bentuk green screen, kita simpan videonya dan masukkan ke LumaFusion. Cuman itu agak ribet sih, tapi pastinya lebih hemat daripada menggunakan Premiere Pro sekaligus dengan After Effects. Dan di Premiere Pro enaknya kita bisa nambah subtitle untuk video kita dengan mudah. Ini ada toolnya, sedangkan di LumaFusion itu gak ada. Walaupun sebenarnya bisa tambah subtitle,
Cuman kalau tanpa subtitle jadi agak ribet dan lama bikinnya kalau di LumaFusion. Sedangkan kalau di Premiere Pro itu kan ada toolnya, jadi lebih cepat. Dan untuk export setting, Premiere Pro banyak pilihan, sama kayak di LumaFusion juga banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Cuman kalau saya lihat itu Premiere Pro jadi agak pusing saya lihatnya, ini pemakaiannya buat apa ini. Sedangkan kalau di LumaFusion itu cukup jelas, kita tinggal langsung pilih resolusinya berapa dan nilai-nilainya berapa. Sedangkan kalau di Premiere Pro kita harus pilih format dan presetnya kayak gimana, lalu kita lihat summary-nya atau rangkumannya di bawah, outputnya, source-nya kita bisa lihat di bawah. Saya tidak terbiasa dengan layout kayak gini, jadi agak kurang serk. Lebih enakan LumaFusion kalau misalkan mau bikin video 4K, langsung ada pilihannya 4K. Saya lebih suka yang simple-simple aja. Kita coba ekspor dan lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan Premiere Pro. Sebenarnya sih kalau soal ekspor cepat sama enggaknya itu tergantung device yang kita gunakan juga sih. Yang jelas ini tergantung device-nya. Kalau device-nya kuat, bagus, ya bakalan cepet. Kalau misalkan device-nya atau komputernya tenaganya kecil, ya bakalan lama. Cuman berdasarkan pengalaman saya lebih suka dengan LumaFusion karena saya pikir itu lebih cepat dibanding komputer yang biasa saya gunakan. Saya biasa menggunakan Mac mini untuk kegiatan komputasi, cuman kalau editing video saya selalu gunakan LumaFusion. Karena LumaFusion lebih fleksibel, kita bisa edit video dimanapun karena ya programnya ada di HP. Kita bisa edit di dapur misalkan habis makan, atau editing sebelum tidur. Pokoknya enak banget lah, gak perlu duduk di kursi lama-lama buat editing. Kita bisa lakukan editing di mana saja. Cuman satu aja yang kurang dari LumaFusion, yaitu tidak adanya pen tool seperti yang ada di Premiere Pro. Pen tool ini sangat penting banget buat kalian yang suka bikin motion graphic dan lain-lain. Dan untuk output atau hasil dari masing-masing aplikasi, menurut saya sama-sama bagus dan bisa diekspor ke berbagai jenis file. Dan mana aplikasi yang paling cocok sebenarnya buat kalian? Kalau melihat dari sebelumnya, kita tahu bahwa Premiere Pro memiliki kelebihan, yaitu didukung dengan software Adobe-nya seperti After Effects. Dan LumaFusion kalah dalam segi fitur, yaitu tidak adanya pen tool. Namun sebenarnya untuk saya sendiri kalau soal efek lebih suka nyari yang gratis di internet banyak. Jadi kita tidak perlu susah payah buat dari nol. Dengan begitu saya bisa lebih hemat waktu dan lebih produktif. Dan untuk efek audio, memang Premiere Pro menawarkan lebih banyak efek audio yang praktis, kita tinggal pakai saja. Namun LumaFusion juga memiliki beberapa efek audio yang sebenarnya kita juga bisa kombinasikan beberapa efek tersebut menjadi efek yang baru. Jadi manakah yang harus kalian pilih? Jawabannya tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian produksi film, membuat video musik, mungkin lebih cocok untuk kalian menggunakan Premiere Pro karena menawarkan lebih banyak kemudahan dalam pengeditan dan video kalian bisa lebih kreatif karena didukung dengan After Effects. Namun jika kalian tidak memerlukan banyak efek di video kalian, contohnya seperti video tutorial, video vlog, terus simple cinematic video, podcast, dan lain-lain,
kalian cukup menggunakan LumaFusion untuk alat tempur kalian. Tapi kalau misalkan kalian butuh efek transisi, efek animasi, dan semisalnya, kalian bisa saja buat dulu di After Effects yang green screen, terus simpan videonya, lalu save untuk dipakai di LumaFusion. Dengan begitu kalian bisa lebih hemat biaya. Jadi kalau kita menggunakan Premiere Pro, pengeluaran kita tuh berbanding lurus dengan lamanya pemakaian. Jadi semakin lama kita memakai, semakin banyak pula uang yang kita keluarkan untuk menyewa Premiere Pro. Tapi sebenarnya walaupun Premiere Pro mahal, sebenarnya itu gak jadi masalah kalau misalkan kita udah memperhitungkan hasilnya. Namun jika kita baru mulai di dunia YouTube, itu memang agak berat karena video yang kita buat itu gak langsung menjadi cuan. Sampai di sini dulu sharingnya. Saya akan membuat banyak video sharing dan tutorial lainnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.